Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga apapun aktivitas yang sedang kita lakukan saat ini senantiasa mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita masih berada dalam hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Tentu masih begitu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya ketika Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil yaitu Nabi Ismail di sebuah lembah yang sangat tandus dan kering yang tidak ada air di sana. Ketika Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim, beliau berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini, di tempat yang tak berpenghuni, di tempat yang kering kerontang, tak ada air di sini?" Lalu Nabi Ibrahim tak mampu berkata-kata. Ia hanya terdiam. Namun ketika istrinya menanyakan, "Wahai suamiku, adakah ini perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala?" Saat itulah Nabi Ibrahim menoleh kepada istrinya dan dengan penuh perasaan yang bercampur aduk dalam hatinya, ia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, iya, memang benar. Ini adalah perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala." Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah jawaban dari sang istri yang mengatakan, "Wahai suamiku, jika memang ini adalah perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada sedikit pun kekhawatiran pada diri kami. Karena kami meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-Nya yang beriman." Nah, sahabat-sahabat semua, Nabi Ibrahim hanya meninggalkan sedikit perbekalan berupa air dan makanan untuk istri dan anaknya. Beberapa saat kemudian, perbekalan itu pun habis dan Nabi Ismail menangis karena kelaparan. Sebagai seorang ibu, Siti Hajar tergerak hatinya untuk segera mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk memberikan minum ataupun makan untuk anaknya. Dia berlari mencari air dari Bukit Safa hingga menuju Bukit Marwah. Tentulah pada pencarian yang pertama ini, Siti Hajar sebenarnya telah mengetahui bahwa di sepanjang jalan yang ia lewati tersebut tidak ditemukan air sedikit pun. Karena memang daerah itu adalah lahan yang sangat tandus dan kering, tidak ada air sedikit pun. Namun inilah luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran dari Siti Hajar. Yaitu walaupun ia telah mengetahui bahwa di sana tidak ada air, namun ia tidak pernah menyerah. Ia tidak pernah mengeluh apa yang ia lakukan. Ia justru terus berusaha berlari lagi, mencari lagi dari Bukit Safa hingga Bukit Marwah hingga 7 kali. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala justru memunculkan air Zam-Zam itu bukan di Bukit Safa, bukan pula di Bukit Marwah, tapi justru di dekat kaki Nabi Ismail sendiri. Subhanallah. Inilah kita memang Allah wajibkan untuk berikhtiar, berjuang, berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Begitu pula kita hari ini, kita Allah takdirkan memiliki begitu banyak ketentuan-ketentuan dalam kehidupan ini. Untuk itu tugas kita hanyalah untuk berikhtiar, berusaha semampu kita. Selanjutnya, ketika kita telah memaksimalkan ikhtiar, telah menyempurnakan usaha kita, maka tugas kita adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya yang sangat indah dalam Al-Qur'an, "Fa iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Barang siapa yang telah mengambilkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Karena sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Subhanallah, sahabat, hari ini yang mungkin di antara kita masih duduk di bangku sekolah, duduk di bangku kuliah, ya, atau yang sudah bekerja, yang ingin berkeluarga dan lain sebagainya, maka lakukanlah ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sekolah,
maka tugas kita adalah belajar. Masalah mendapatkan ranking berapa, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam kuliah, tugas kita adalah belajar, menuntut ilmu, berusaha sebaik-baiknya. Masalah berapakah IPK yang akan kita dapatkan, itu semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana dengan ikhtiar itu, bagaimana dengan proses itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin membuat kita mengenal Allah, semakin membuat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang justru tidak Allah sukai. Seperti misalnya kita belajar, tapi ketika ulangan, ketika ujian, kita justru mencontek, kita justru melakukan perbuatan yang Allah tidak sukai. Begitupun dalam ujian, kita melakukan kecurangan-kecurangan, atau misalnya dalam mahasiswa, pembuatan skripsi dikerjakan oleh mengupah orang, meminta orang untuk mengerjakannya. Ini justru lari dari fitrah kita sebagai hambanya yang Allah perintahkan untuk berikhtiar, untuk menyempurnakan usaha kita. Begitupun dalam misalnya salah satu dari teman-teman semua yang ingin menikah, yang ingin menyempurnakan separuh agama dengan menikah, maka lakukanlah ikhtiar, usaha-usaha yang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru melakukan ikhtiar-ikhtiar yang membuat Allah itu semakin menjauhkan rezeki kita. Seperti misalnya kita melakukan pacaran sebelum menikah, kita justru melakukan atau sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya maksiat itu menjauhkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Makanya yang terpenting itu adalah bagaimana Allah bisa ridha kepada kita. Nah, begitupun dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim yang lainnya. Contohnya ketika Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, walaupun berat hatinya, walaupun perih rasanya, namun ketika ia yakin bahwa itu adalah perintah Allah, maka sami'na wa ata'na adalah tugas kita. Kami dengar, kami taat. Dan akhirnya ketika Nabi Ismail ingin disembelih, Allah ganti Nabi Ismail dengan domba dari surga. Pada awalnya Nabi Ibrahim tidak akan pernah tahu bahwa Allah hanya menguji keimanannya. Namun inilah kaidah keimanan. Apapun itu, ketika kita menjalaninya, maka Allah akan berikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Mungkin hal itulah pula yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa tak terdesak oleh tentara Fir'aun dan para pengikutnya itu akan dibunuh oleh tentara-tentara Fir'aun, Allah saat itu berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan merah." Logika keimanan memang berbeda dengan pikiran-pikiran kita yang tidak dapat mencapai hikmah. Mungkin kalau kita yang diperintahkan seperti itu, mungkin kita bisa mengatakan, alangkah lebih baiknya tongkat ini dipukulkan kepada tentara-tentara Fir'aun tersebut, bukan pula dipukulkan kepada lautan merah. Namun inilah kaidah keimanan. Ketika kita mendengar perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkat itu ke lautan merah, saat itulah Allah membelah lautan merah tersebut sehingga bisa menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Begitu pula dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh yang ketika itu Allah perintahkan untuk membuat bahtera besar, kapal besar, justru di atas sebuah bukit. Tentulah ketika kita yang diperintahkan itu, barangkali kita akan berpikir, alangkah lebih baiknya jika membuat perahu yang sangat besar itu di dekat dengan lautan, di dekat dengan dermaga, di dekat dengan pelabuhan, supaya bisa dengan mudah untuk berlayarnya. Namun inilah kaidah keimanan. Ketika itu ternyata saat Nabi Nuh telah menyelesaikan pembuatan perahunya, Allah turunkan azab kepada kaumnya yang kafir, sehingga menenggelamkan mereka semua dengan bencana banjir yang sangat dahsyat, hingga menenggelamkan gunung-gunung. Dan saat itulah kapal Nabi Nuh bisa menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Subhanallah. Teman-teman semua, terkadang kita itu begitu banyak keengganan dalam diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kita. Justru Allah lah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita melalui perintah-perintahnya. Seperti halnya ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk menjaga silaturahmi, untuk menjauhi perbuatan zina, dan lain sebagainya. Di balik itu semua tentulah ada hikmah dan kebermanfaat yang sangat luar biasa bagi kita hamba-hambanya. Semoga kita semua senantiasa menjadi lebih dekat, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan keluarga-keluarga kita yang saat ini sedang melakukan ibadah haji, diterima ibadah hajinya dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Dan bagi yang
telah syahid di sana, semoga Allah tempatkan tempat yang paling mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita pun dapat segera menyusul mereka untuk beribadah dengan penuh kerinduan di tanah suci dan tinggal. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri yang masih belajar dan terus untuk belajar, dan juga untuk teman-teman semua yang melihat rekaman ini. Demikian, saya Ahmad Budiman Ibnu Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.